Jadi seolah-olah di situ otomatis kan seolah-olah di situ sebenarnya kita bisa menguasai jin, yang sebenarnya itu terbalik kan ya. Oh Sebenarnya iya. jin yang menguasai kita ya. Sebenarnya awake dhewe dihapusi, Dibohongi oleh jin itu ya. dibohongi sebenarnya. Seolah-olah jin itu menjadi peliharaan kita Peliharaan atau kita. jin ini manut awake dhewe. Sebenarnya jin itu sendiri sudah tahu karena oh menungso iki wis tak cekel gitu. Wis tak cekel. Iki Sebenarnya itu suaraku. kebalikannya gitu Iya, ya. terbalik, berbanding Gitu. terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Kembali lagi bersama saya di channel Satrio Wongker Official. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang kesakralan pusaka peninggalan leluhur di tanah Jawa. Dari mulai mitos, legenda, dan lain sebagainya, kita akan kupas tuntas tentang pusaka yang berada di tanah Jawa. Dan kali ini saya sudah ditemani sama salah satu tim Satrio Wongker, yaitu Mas Arif. Kita akan mengupas tuntas tentang pusaka bersama Kang Arif. Halo Kang Arif. Nggih, Mas. Pripun kabare jenengan? Saya alhamdulillah. Mantun ugi jenengan nggih. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi rahayu dumateng sedulur sedanten. Amin amin amin. Sedulur channel Satrio Wongker ingkang tasik setia menemani selama ini, Mas. Nggih. Ya Kang Arif. Jadi gini Kang Arif. Di sini kita akan membahas tentang pusaka, khususnya di tanah Jawa. Dari mulai mitosnya, dari mulai legenda, dan yang paling penting cerita yang beredar di masyarakat luas tentang keangkeran pusaka itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sebuah pusaka, tanah Jawa itu sudah identik dengan pusaka, terutama keris. Entah itu sudah menjadi ikon atau sudah menjadi peninggalan leluhur kita terdahulu sebagai perlambang atau sebagai bentuk sebuah seni atau siratan seni yang diuraikan atau dibiaskan menjadi sebuah pusaka itu. Karena itu kan sebuah mahakarya yang sungguh luar biasa. Mahakarya dari empu di tanah Jawa. Sebenarnya kalau di luar tanah Jawa pun ada, Mas. Jadi di Sumatera, di Melayu itu keris itu juga termasuk salah satu sebuah benda pusaka juga. Cuma lebih identik dan lebih kental itu berada di masyarakat tanah Jawa. Oh gitu ya. Jadi kita untuk pertanyaan pertama ini Kang Arif, Ya. kita mulai dari dasarnya dulu saja ya. Dari pembuatan. Kita tahu semua bahwa pembuat pusaka itu dinamakan empu ya. Pembuat pusaka, Pembuat pusaka itu empu. caranya sang pengrajin, Pak. Sang pengrajin pusaka itu empu. Nah pertanyaannya itu, pusaka itu sebenarnya dibuat itu dikhususkan untuk apa? Apa untuk perang? Kan dulu pusaka itu identik di zaman kerajaan kan. Ya. Apa untuk perang? Apa untuk cuma ageman gitu? Ya. Di sini kita sudah banyak mendengar yaitu tentang sebuah keris. Katanya keris itu digolong-golongkan menjadi beberapa bagian. Iya. Kita sebut saja salah satu itu, oh ini iki pusakane ageman, iki pusakane tayuan dan sebagainya. Iya. Tapi untuk saya sendiri, penggolongan pusaka itu saya kurang begitu Setuju. kalau untuk saya pribadi saya kurang begitu setuju karena pusaka sendiri dibuat atau si keris ini dibuat oleh sang empu itu sudah mulai proses panjang dan sudah memperhitungkan kematangan dan bahan-bahan itu sudah dipersiapkan karena pada zaman dahulu bahan itu kan susah untuk mencari. Iya. Dimana di situ kalau ada yang memakai bahan utama yaitu besi inti, baja. Setelah itu ada lagi satu bahan yaitu meteor, Batu meteor. Jadi memang ada beberapa pusaka era-era tertentu itu memakai meteor sebagai pamor.
Oh gitu. Tapi juga sudah mengenal yaitu nikel. Bahan nikel. Nikel ya, nikel. Jadi pusaka itu bukan sembarangan karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, bahan-bahan utama. Nek neng Jawa ngarani wasiaji atau tosanaji. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita bisa besi bertuah. Tapi tunggu Mas Arif. Sampai nanti kan bilang bahwa untuk pembuatan pamor di sebilah pusaka itu kan di zaman dulu itu pakai batu meteor kan. Sedangkan batu meteor itu kan adanya di angkasa. Iya. Iya kan, di angkasa. Nah itu untuk itu gimana? Jadi si pembuat pusaka atau si pengrajin pusaka itu jadi menunggu batu meteor itu jatuh. Kan nggak mungkin kita ambil dari sana kan, iya kan? Jadi kalau bisa terbang nggak mau? Iya kan nggak bisa. Jadi itu nunggu jatuh dulu gitu. Bukan, begini. Jadi meteor itu bahasa yang sudah kita kenal. Bahasa yang sudah kita kenal di peradaban saat ini yang sudah karena sudah kemajuan zaman, di mana batu-batu yang mengambang di angkasa itu disebut meteor. Disebut meteor ya. Tapi pada waktu zaman dahulu, seorang empu itu dianggap linue atau mempunyai ilmu khusus atau sudah matang dari segala hal. Karena dia sudah menjadi seorang empu. Di mana ada sebuah tatanan tertentu di waktu dahulu, kira-kira ini ya. Dia itu semacam bersemedi atau kalau zaman sekarang kita bisa bicara mencari isyarat. Oh ya. Jadi kalau di zaman dahulu meneng topo terus apa nek ngarani ngono kene. Pokoknya intinya meneng ngenteni wahyu langit. Nah, wahyu langit iki cara iya ya, wahyu langit iki ngene. Dhisik iki nek enek barang ceblok ke langit sing empan semlorot ning donya, kuwi dianggap wahyu langit. Nah, nek zaman saiki untuk zaman sekarang, sesuatu yang jatuh dari langit itu dianggap meteor jatuh. Meteor jatuh ya. Nah, kesaktian orang dahulu jika mencari meteor, dia akan bersemedi pada salah satu puncak gunung atau di mana dia menyepi atau menyendiri, di mana dia akan melihat sebuah benda jatuh dari langit. Disitulah dia mengambil meteor itu untuk dijadikan sebuah pamor. Iya. Jadi prosesi ritual si empu itu di zaman dahulu maksudnya kalau belum ada meteor jatuh, beliaunya tidak pergi dari tempat itu. Loh, kalau dibilang tidak jatuh tidak mungkin karena setiap hari ada meteor jatuh dan si empu ini paham benar sebenarnya jatuhnya kemana. Cuman kan pada zaman dahulu dia memakai cara yang sakral, berdiam diri di tempat yang sepi atau tempat yang tinggi. Iya. Seperti itu. Kadang ada perintah dari rajanya untuk mencari sebuah bahan pusaka. Dia cari meteor dulu. Setelah itu memilih besi yang bagus dan sebagainya. Lalu itu tadi Kang, untuk kegunaan yang sebenarnya di zaman dahulu, kita bicara zaman dahulu, soalnya kan zaman sekarang sudah banyak yang membelokkan untuk fungsinya. Dan keris itu kan kesakralannya itu kan di zaman dahulu lah, zaman kerajaan. Ya, zaman awal ini. Itu sebenarnya fungsinya itu sebenarnya untuk apa Kang? Apa memang benar untuk berperang gitu? Kalau sebuah fungsi, kita bicara sebuah fungsi, itu sebenarnya kita kan tidak hidup di era itu juga kan. Cuman kita bisa mempelajari bagaimana keris ini dibuat dan untuk apa dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk fungsi yang jelas, itu dari proses pembuatannya yang begitu panjang dan begitu melelahkan, itu pasti ada sesuatu yang begitu kuat melekat pada sebuah pusaka itu. Jadi pusaka itu sudah dianggap suatu benda yang bertuah atau mempunyai kekuatan, Jadi fungsinya ya untuk berperang juga, untuk zaman dahulu. Cuman kan begini, tidak semua orang kan dahulu itu memegang sebuah keris. Hanya orang-orang tertentu seperti raja, panglima perang dan sebagainya. Jadi tidak memang keris itu diperuntukkan bukan untuk kalangan umum, masyarakat biasa, prajurit dan sebagainya. Jadi
bagi petinggi-petinggi kerajaan zaman dahulu, di mana mereka sudah mempunyai satu keris, itu tidak untuk berperang, Mas. Jadi dia sudah memakai pedang juga, memakai tombak, itu dia untuk berperang. Tapi jika sudah terpaksa, sudah kehabisan senjata atau kehabisan cara, baru ini sudah solusi terakhir. Sebuah pusaka ini hanya solusi pamungkas ya, ibaratnya seperti itu ya. Karena dia paham benar bagaimana harus menghargai sebuah pusaka itu kan sebuah perlambang untuk dirinya juga. Jadi caranya wong sementok mesti gue carry dewe lah, pamungkas. Sebagai senjata pamungkas itu yang akhirnya dikeluarkan kalau memang keadaan terdesak. Kalau kegunaan pusaka ini kan, termasuk kalau zaman sekarang kan alat benda tajam juga. Benda tajam, ya. Oke, jadi gitu ya permisal dari penjelasannya Kang Arif tadi, bahwa di zaman dahulu untuk pusaka atau yang terkenal di tanah Jawa itu adalah keris. Itu dulu itu memang dipergunakan untuk berperang, tapi kalau diibaratkan itu sebagai senjata pamungkas atau yang terakhir kalau sudah terdesak itu baru dikeluarkan. Dan tidak semua orang itu memegang keris di zaman dahulu. Jadi hanya petinggi-petinggi kerajaan gitu kan ya, dari raja, panglima dan sebagainya itu yang diperbolehkan untuk memegang pusaka, dan bahannya sendiri pun itu sangat sulit didapatkan oleh empunya karena bahan-bahan pilihan salah satunya batu meteor itu Kang ya? Ya, batu meteor atau nikel ya. Oke Kang, lalu kita langsung meloncat ke di era sekarang. Soalnya kalau dari keterangan sampean tadi, di zaman dahulu begitu sakralnya sebilah pusaka, di era sekarang itu kan seperti berbanding terbalik. Karena untuk fungsinya loh ya, untuk fungsinya. Karena di zaman sekarang itu kita sebut saja paranormal lah ya. Paranormal itu kan di zaman sekarang masih banyak kan ya. Kita akui lah itu masih banyak kan. Juga bukan paranormal juga. Kita perjelas lagi aja. Jadi begini, mungkin yang Anda maksud itu perdukunan, praktek perdukunan ya, itu lebih jasa praktek perdukunan. Jadi kita akui di tanah Jawa itu kan masih banyak. Dan menurut mitos yang saya dengar dari masyarakat ya, itu sebenarnya apa benar untuk keris itu bisa dibuat untuk praktek perdukunan yang katanya itu ada kodamnya yang bisa menolong orang dan lain sebagainya, itulah yang memang biasanya dipakai dukun untuk praktek perdukunannya. Itu gimana kan menurut sampean? Ini kita jelaskan dari agak panjang dulu ya, dari belakang dulu. Karena apa? Sebuah pusaka pada waktu era-era zaman kerajaan dulu pasti sudah mempunyai sebuah kepastian tujuannya, dibuat pusaka ini untuk ini. Oh gitu. Dan ya. Iki pusaka iki kanggo kowe. Kanggo iki. Setelah era itu berlanjut ke sini, di mana Belanda sudah menjajah, di situ sudah berkembang sugesti-sugesti yang melekat pada masyarakat tanah Jawa. Karena ya namanya penjajahan Belanda dulu, bagaimana caranya kita itu dibodohi kan, bagaimana kita itu menjadi bodoh. Karena terlalu kuatnya bangsa kita pada waktu dahulu di era-era kerajaan dulu. Iya. Bagaimana masyarakat kita bisa bodoh, beribu-ribu cara digunakan, termasuk salah satu pusaka ini. Karena peninggalan pusaka di situ kan ada. Oh masih tahu, oh ini peninggalan pusaka, ini tinggalan-tinggalannya. Daripada ini tak, lah masukan. Jadi sugesti mas, sugesti. Jadi mereka memberikan sebuah sugesti kepada masyarakat umum yang memiliki pusaka, bahwa pusaka itu ada penunggunya dan sebagainya. Nah, pada waktu penjajahan dulu kan masyarakat kita masih terbatas atau minim dengan pengetahuan tentang pusaka itu. Jadi memang kan tidak seperti pada waktu zaman kerajaan dulu, sudah memang mulai dibodohkan. Di situ mereka diberi masukan atau diberi sugesti agar pusaka ini mempunyai kodam atau mempunyai kekuatan yang bisa untuk menyakiti orang lain, bisa untuk melet, bisa untuk ini dan sebagainya. Lama-kelamaan sugesti manusia itu kan, ya jenenge sugesti toh, angan-angan toh. Nah, sugesti itu kan menjadi kuat paribasan salah satu pusaka kita sugesti ya, bisa untuk nyandet. Nah, itu bertahun-tahun sugesti itu bisa untuk nyandet. Akhirnya
Di situ masuklah jin atau makhluk gaib yang memanfaatkan pusaka itu ya. Karena sugesti manusia sendiri. Memanfaatkan, dia masuk ke situ. Akhirnya dipergunakanlah untuk hal-hal yang tidak pada semestinya. Gitu. Oh ya. Jadi pada intinya bukan murni dari kekuatan pusaka ini sendiri, keris ini sendiri. Itu sudah campur tangan dari makhluk gaib, dari jin untuk lebih menyesatkan manusia. Jadi sebenarnya itu praktek-praktek perdukunan yang dia dengan lantarannya dengan pusaka itu sebenarnya ya prosesnya seperti itu tadi kan ya. Iya. Dari sugesti yang akhirnya si makhluk yang jin ini memanfaatkan itu. Iya jelas. Gini aja lah Mas. Kita sugesti pusaka itu mempunyai tuah. Kita sudah terpengaruh kan. Kita sugesti bertahun-tahun. Akhirnya jin tidak mungkin untuk menyesatkan manusia, tidak mungkin dia tidak masuk, pastilah masuk. Dan setelah masuk, sebenarnya yang menjadikan kekuatan itu, jadi pusaka kisah tinggu ngono wis sebenarnya jin ini Mas. Oh dari jin ini ya? Iya. Bantuan semua itu dari jin ini ya? Dari kekuatan jin ini. Dari kekuatan jin ya. Karena dari keris sendiri sudah mempunyai sebuah energi, yaitu energi murni atau energi positif di dalam sebuah pusaka itu. Karena manusianya sendiri mensugesti, akhirnya jin memanfaatkannya untuk masuk ke dalam manusia dan itu. Memberikan kekuatan-kekuatan yang dianggap manusia itu kekuatan sing linuweh lah, sing carane duwe kekuatan gaib. Jadi seolah-olah di situ otomatis kan seolah-olah di situ sebenarnya kita bisa menguasai jin yang sebenarnya itu terbalik kan ya. Oh iya. Jin yang menguasai kita ya. Sebenarnya awake dhewe dihapusi, dibohongi oleh jin itu. Dibohongi sebenarnya. Seolah-olah jin itu menjadi peliharaan kita atau jin ini manut awake dhewe. Sebenarnya jin itu sendiri sudah tahu karena menungso iki wis tak cekel gitu. Wis tak cekel. Iki semua kebalikannya gitu. Iya, terbalik. Balik. Jadi kalau kesimpulannya sebenarnya untuk sebilah pusaka peninggalan leluhur itu bukan tempatnya untuk dibuat seperti itu. Oh, bukan. Itu sudah melenceng jauh. Sudah melenceng jauh ya. Dari fungsi sebenarnya. Sudah melenceng jauh karena keris juga bisa dibilang itu sebuah bias dari siratan seni empu atau seni empu. Jadi bentuk tertinggi dari sebuah seni yang diwujudkan dalam keris itu sendiri. Dan ini saya akan tunjukkan salah satu biasanya para perdukunan itu memanfaatkan benda-benda mistis seperti batu dan sebagainya ya, gitu, ya. Jimat, kecil itu. Dan paling kita ambil saja paling umum dipakai yaitu kalau di Jawa namanya kol buntet. Kol buntet ya, saya pernah dengar itu kayak batu gitu kan itu. Ya kayak itu sebuah kerang yang membatu, kerang-kerang darat tapi yang sudah membatu. Saya ada di sini, kita akan coba ungkapkan sebuah kol buntet ini piye. Saya sudah membawa kol buntet itu sebagai bahan kita kupas bersama. Ada kan? Ada. Kok punya gitu. Iki dua aku Mas. Dua aku. Jadi ini bentuk kol buntet itu. Ini. Iya, ada dua ya. Ambil satu. Ini ada dua ya. Ini kayak gini bentuknya. Ini kayak keranggang ya. Iya, tapi membatu. Udah fosil dia. Fosil. Ini ada sepasang gitu ya. Saya pelajari, ini kan punya kawan kan. Saya pelajari kol buntet ini, tak goleki Mas, tak pelajari. Umpama iki nek trah enek kodame utawa tuwae, iki metu apane, terus piye carane kol iki apa wis sampai umure terus dadi watu ngene. Aneh juga, saya tidak menemukan apapun di dalam kol buntet sebenarnya. Iya, tapi yang ada itu memang muncul kalau penak diomongi sing teko ki demit Mas. Oh, demit ya. Jadi di waktu saya mempelajari kol buntet ini yang datang itu hantu atau demit atau jin dan sebagainya, terserah lah.
Kalau datang itu maksudnya mendatangi sampean apa keluar ya, dari ini seolah-olah batu ini? keluar dari ini. Seolah-olah keluar dari gol buntut ini. Iya, sebuah gitu. sosok hitam besar. Terus yang satu yang satu itu sosok hitam besar. Iya. Yang satu lagi seperti perempuan. Jadi saya anggap ini hantu, ini Iya. jin. Nah, kalau ini jin, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini tempat sarangnya jin. Jadi udah ada jin yang bersarang di sini. Yang memanfaatkan ini untuk mengelabui manusia kan. Karena jika ini memang bukan dari ulah jin, tidak mungkin kekuatannya akan muncul seperti itu, biar seperti itu. Toh itu pun saya tanya juga diam saja, nggak ada reaksi atau apa. Tapi kalau benda seperti ini bisa dibilang pusaka atau bukan? Bukan ini ya. Bukan, ini jimat. Jimat di ya? tanah Jawa bukan. Ini jimat ini. Ini jimat. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga. Akan saya simpan lagi karena ini bukan punya saya. Iya. Kalau pusaka Kang, ada contohnya nggak Kang? Saya membawa salah satu pusaka yang akan saya perlihatkan kepada guru-guru. Ini unik. Uniknya? Pusaka yang saya bawa itu salah satu jenis pusaka yang berdapur langka. Dapur itu salah satu jenis pusaka. jenisnya ya. Ini Maksud dapur itu jenis pusaka ya. Salah satu jenis yang langka. Karena biasanya, Iya. ini mohon maaf, ini bukan mori atau bukan kain kafan ini. Apa? Ini tisu. Oh iya, tisu. Ini tisu. Maaf, ini tisu biasanya saya buat ini. Oh, buat Buat membersihkan debu ya. Jadi memang bukan salah satu Bukan khusus. kain ini bukan kain. Kotor ini. Biasanya untuk membersihkan, merawat. Karena ini kan barang tua. Iya. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Ini adalah salah satu pusaka yang termasuk langka di tanah Jawa. Ini dari luar, keutuhan ini disebut pusaka karena keutuhan ini di sini sudah memakai busana komplit. Iya. Wadah isi dan sebagainya ini sudah termasuk komplit dan ini disebut warangka ladrang. Warangka ladrang. Jadi salah satu jenis. Maksudnya gimana? Ladrang yang dimaksud ladrang itu yang Ladrang itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Jadi lebih lancip ke sini. Terus ada apa itu? Rician-rician khusus. Sebenarnya rician karena rician sama saja sebenarnya. Cuman yang membedakan ini. Kalau yang satu lagi ada yang namanya gabel, itu hanya bulat. Jadi tidak yang ada, bulat, yang maksudnya nggak ada lincip ini ya? Nggak ada. ya. Nggak ada. Tapi Dan kalau ini- untuk jenis pusaka untuk warangka ini harus ada kayu-kayu khusus apa? Enggak sih, enggak. Cuma kayu Semua jenis itu kayu gitu. kembali kepada pemilik. Kembali Ada. kepada pemilik ya. Tapi kalau ini salah satu jenis kayu, kalau dinamakan ini kayu trembalo. Salah satu kayu yang langka juga. Langka juga trembalo. Nah, ini trembalo dan ini bukan trembalo muda, ini umurnya sudah Tua. Sudah tua. Maksudnya pusaka warangka ini dibuat sudah zaman dahulu. Warangka ini kayu trembalo. kayu lama, kayu trembalo. Ini disebut deder. Deder itu garang atau karah atau gagang. Ini deder biasanya. Ini disebut mendak. Iya. Benar. Ini deder, ini mendak. Ini rongko, pendok. Kalau dalam tatanan pusaka seperti itu. Kalau satu keutuhan ini barulah disebut pusaka. Bukan Ya, ya. bilah saja. Iya. Dan ini salah satu jenis dapur langka. Ini dinamakan Bimo Kurdo atau Bima Kurda. Bimo Kurdo. Oh, iya, iya. Bimo Kurdo. Kayak nama pewayangan Bimo itu. Iya, Bimo Kurdo. Tapi di tanah Jawa banyak sekali yang menyebut keris ini adalah setan kober. Setan kober. Ya, karena ini Nama lainnya Bimo Kurdo itu apa hanya Bukan. sebutan? mereka sudah mengenal dari keris jenis Bimo Kurdo ini setan kober sebenarnya. Teman, kalau saya setan kober itu salah satu sifat saja. Oh, sifat. Oh, iya iya. Jadi iya. memang ada salah satu empu dahulu, empu zaman Jomajujo Mas. Iya. Empu terdahulu di tanah Jawa itu bernama Empu Kober.
Oh iya iya iya. Jadi ini dinamakan setan kober. Setan kober. Kenapa unik? Akan saya buka. Karena pusaka ini mempunyai eluk atau tekuan. Yang dimaksud lo itu Tekuan tekuannya dari ini ya? pusaka ini sebanyak 15. 15 Ya. lo 15 Ya, lo 15. Biasanya kan rata-rata kebanyakan 13 mentok. 13. Sebenarnya ada sih di atas 20 sampai 40 ada sebenarnya. Cuma itu langka sekali dan ini juga termasuk dapur langka karena berluk 15. Kita hitung saja. Iya. Cara menghitungnya Ini coba dilihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai Oh iya. ujung. Sampai ujung 15. Nah, ini 15 tekuan atau 15 luk, salah satu keris langka atau dapur langka yang biasa dikenal masyarakat Jawa adalah setan kober. kober yang sebenarnya itu Bimo Ya, Kordo. dapurnya Bimo Kordo. Dapurnya Bimo Kordo. Jadi setan kober itu sifatnya. Banget. Saya dilihat karena saya mempertahankan keaslian pusaka ini, memang tidak saya warangi ulang, cuman ya saya jaga kebersihannya aja biar tidak korosi, karena ini sudah banyak yang sudah, Korosi. termakan Korosi ya. korosi. Mungkin ini bisa menjadi edukasi kita bersama, di mana kita bisa melihat banyak sekali keindahan peninggalan leluhur kita. Terima kasih. Tapi karena tadi kan bicara tentang sifat sih. Jadi kan itu sifatnya pusaka Bimo Kordo tadi kan. Setan kober ini pusakanya berangasan gitu. Kalau di sifatnya kan tadi setan kober, setan kan identiknya dengan hal yang berangasan gitu, yang galak gitu. Setan itu kan hanya penambahan toh Mas. Sebenarnya kan kober tuh itu. Kober. Karena kober itu tanah Jawa nama empu. Empunya empu kober. Empu kober itu empu zaman dahulu. Karena kan empu kober itu kesaktiannya kalau dicerita loh ya. Iya. Kesaktiannya itu memang sudah pada level tinggi. Jadi dia itu kalau dicerita masyarakat, legenda masyarakat Jawa, dia mempunyai murid itu bukan hanya dari kalangan manusia. Jadi sampai dari Kalangan makhluk jin. gaib, jin pun berguru dengan dia. Jadi kan akhirnya sepeninggalan beliau, keris-keris yang bersifat kober, kebanyakan orang nyebutnya setan kober. Gitu. Kalau dapurnya itu Bimo Kordo 15. Kalau berangasan saya kira enggak juga, karena berangasan itu kan dari sugesti pemakaian. Cuma di situ memang ada pusaka-pusaka yang ditempa khusus, yang punya energi khusus dan pengguna khusus. Kalau bicara dapur itu jadi cirinya dari dapur Bimo Kordo itu salah satunya ya Luk 15 itu. Iya, Luk 15 karena biasanya Luk sampai 13. Biasanya kan 3, Luk 3, terus Luk 7, Luk 9, Luk 11. Luk 13 Luk 3 itu biasanya jangkung. Luk 7 itu biasanya carubuk. Terus Luk 9 itu biasanya ya banyak, carang soko, jaran goyang dan sebagainya. Luk 11 itu sabu inten. Luk 13 itu sengkelat, kan mentok kan. Nah, terus ada beberapa dapur lagi seperti dapur langka 15 dan seterusnya, itu biasanya dapur sudah termasuk itu. Dapur langka atau masyarakat Jawa menyebut kolowijan. Kolowijan itu dapur sudah di luar pakem atau bagaimana saya kurang tahu, cuman itu sudah termasuk langka. Jadi gitu ya, pemirsa Satria Wangker, penjelasan dari Kang Arif tentang dari awal kita bicara tentang pusaka, dari mitosnya, dari fungsinya, dari kegunaannya, sampai yang terakhir yaitu adalah pakem dari sebuah pusaka. Itu yang Arif ya. Kemungkinan begitu. Kemungkinan begitu. Mungkin jika sedulur-sedulur semua mempunyai pendapat lain, itu juga bagaimana ya? Karena kita sama-sama belajar, jadi mungkin ada perbedaan pendapat. Saya mohon maaf juga. Dan intinya untuk masalah yang perdukunan tadi, ya janganlah kita sekali-sekali itu kalau memiliki masalah larinya ke dukun. Tetap kita larinya harus ke Tuhan. Ya, benar. Karena saya yakin waktu kita ke dukun itu nggak berani jamin
tentang penyelesaian masalah kita. Saya yakin itu pasti hanya sebuah janji-janji, kan biasanya dukun gitu kan. Maksudnya jaminan hitam di atas putih. Iya. Nggak ada kan dia bisa berani menjamin apa yang kita inginkan dapat terkabul, kan dukun pun nggak berani jamin. Biasanya kan cuma janji-janji gitu. Karena kan kita sebagai manusia itu hanya sebuah ilmu kira-kira. Iya, ilmu Nah, kira-kira. perkiraan atau kira-kira atau perkiraan itu biasanya ilmu yang bertaraf ke manusia. Karena sebuah kepastian itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Benar itu. Jadi sebuah kepastian itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya mungkin cukup Kang ya. Untuk segmen kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita tentang sebilah pusaka, khususnya di tanah Jawa. Jadi jangan takut untuk merawat pusaka peninggalan leluhur, karena pusaka itu ya tidak seperti yang cerita yang sudah beredar sekarang. Itu tadi menurut penjelasan Kang Arif itu hanya sejarah yang dibelokkan gitu kan, kurang lebih. Ya, kalau bisa dibilang lebih mudah seperti itu. Sejarah dibelokkan. Jadi intinya kita sebagai penerus, generasi penerus harus berani untuk merawat sebuah peninggalan leluhur. Video mungkin saya cukupkan sampai di sini. Bila ada tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu.